Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kalkulus integral. Hari ini kita akan mempelajari fungsi inverse trigonometri diskrit. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menyatakan besar sudut ya menggunakan fungsi inverse trigonometri. Yang kedua, menghitung integral dan turunan dari fungsi inverse trigonometri. Kita lihat inverse dari fungsi sinus dan kosinus. Sebenarnya fungsi sinus dan kosinus itu dia tidak memiliki inverse ya. Agar fungsi sinus dan kosinus itu memiliki inverse, maka kita perlu membatasi daerah domain. Nah, kita lihat ya, daerah domainnya kita batasi dari mana ke mana saja. Nah, untuk fungsi kosinus kita membatasinya dari 0 sampai V. Nah, bentuk fungsi inverse-nya seperti ini ya. Sekarang untuk fungsi sinus ya, daerahnya kita batasi dari min V per 2 sampai dengan V per 2. Untuk fungsi inverse-nya seperti ini. Nah, sehingga muncul nanti definisi ya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, definisinya ini untuk memperoleh inverse dari sinus dan kosinus, kita batasi daerah asalnya ya dengan min V per 2 sampai V ya. Ini himpunan tertutup ya. Ini untuk sinus. Dan kita batasi daerahnya ya, daerah asalnya 0 sampai V untuk kosinus. Maka kita peroleh nanti nih X nya ya. X itu artinya sudutnya nanti ya sama dengan inverse dari sin Y jika dan hanya jika Y sama dengan sin X, dimana sudutnya itu tadi kita batasi ya dari min V per 2 sampai V per 2. Tahu dari ya V per 2 ini berarti kalau sudut kan, kalau V itu 180 berarti V per 2 ya min 90 ini ya, min V per 2 berarti ini 90. Kalau V per 2 berarti 90. Ini juga sama ya jadinya ya. Berarti X sama dengan ya inverse dari cos Y jika dan hanya jika Y sama dengan cos X ya. Dimana daerahnya itu kita batasi ya, sudutnya dari 0 sampai V. Nah, kita lihat ya secara visual ya untuk ya sudut dari trigonometri ya. Nah, ini kita contohkan untuk sinus ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan lingkaran ya. Ini kita lihat lingkaran dengan pusat 0,0 ya. Jari-jarinya 1. Nah, ini sudutnya itu ini ya. Nah, sudut itu nanti dilambangkan ya. Kita bisa notasikan dengan arc sin Y ya. Nah, ini ya, atau inverse dari sinus ya, sinus Y. Nah, ini juga sama ya untuk arc cos ya, atau inverse dari cos. Artinya arc ini kan sudut ya. Berarti arc sin ini dapat kita baca sudut dari sinus. Kita lihat contoh soalnya ya. Ini ada 4 contoh, kita cari langsung solusinya. Yang pertama itu adalah ya inverse dari sin akar 2 per 2. Berarti ini kita cari sudutnya tadi kan. Sudut berapa yang menghasilkan nilai sin akar 2 per 2. Nah, itu diingat lagi ya tabel trigonometrinya berarti berapa? Ya, sin 45 ya, berarti 45 V per berapa itu? Ya, V per 4 ya. Yang kedua ya inverse dari cos yang sama dengan ya sudut ya, berapa sudut cos yang hasilnya sama dengan min setengah ya. Nah, ingat batas dari cos tadi itu apa? Dari 0 sampai V ya, dari 0 sampai 180. Cos yang nilainya negatif itu di kuadran kedua, berarti dia lebih dari ya 90 ya nanti ya. Berarti ini sama dengan ya cos 120. 120 berarti ya berapa? Ya 2V per 3 ya. Nah, sekarang untuk yang C, nah ini C itu kita ya nggak cari sudut lagi ya, bukan cari sudut dari trigononya, tapi nilainya ya. Nah, ini cos ya, inverse cos ya. Ini kita cari sudutnya, habis itu kita cari nilainya lagi, berarti hasilnya adalah nilainya, berarti jawabannya adalah 0,6 itu sendiri ya. Nah, yang D bisa kita tulis juga seperti ini ya. Nah, ini kan yang tadi ini nilainya ada. Nah, ini ya dalam bentuk ya nilainya juga, tapi ditulis dalam bentuk sinus ya. Sin dari ya 3V per 2. 3V per 2 ini sama dengan berapa? V 180 dibagi 2 berarti berapa? Ya 90 kali 3 270 ya. 270 padahal sin, nah itu batasnya dari min V per 2 sampai V per 2. Berarti ini yang di kuadran ketiga ya, sin yang
negatif berarti itu akan sama dengan min V per 2. Nah ini sudutnya ya. Kita lihat untuk slide berikutnya. Nah, inverse dari tangen dan sekan, nah itu sama juga ya, dia tidak memiliki inverse, kita batasi daerahnya ya. Nah ini bentuk grafiknya tan itu ternyata dari min V per 2 sampai V per 2. Nah ingat ya, ini ya himpunannya intervalnya terbuka ya, nggak sama dengan itu ya sin tadi ya. Nah daerah inversenya seperti ini. Kalau sekan dia ya, kita daerahnya kita batasi 0 sampai V ya, dimana nih ini nggak masuk ya, V per 2 nya tidak masuk ya dia ya. Nah ini bentuk inverse-nya. Nah sehingga muncul lagi definisi ya, kita lihat di slide berikut. Nah definisinya ya sama ya, untuk memperoleh inverse tangen dan sekan kita batasi daerah asal dengan ini ya, ya bentuk himpunan terbuka min V per 2 sampai V per 2 untuk tangen ya, dan 0 sampai V per 2 digabung dengan V per 2 sampai V ya. Nah ini untuk fungsi sekan, dimana nih V-nya itu V per 2 ini tidak include ya. Nah maka ya sudutnya itu X sama dengan ya inverse tan Y jika dan hanya jika Y sama dengan tan X ya, dimana sudutnya itu tadi ya dibatasi sampai min 90 sampai 90 derajat ya, dimana dia ini merupakan interval terbuka. Untuk X sama dengan inverse sec Y itu sama jika dan hanya jika Y sama dengan sekan X ya, daerahnya berarti X lebih atau sama dengan 0 sampai dengan V, dimana X nya itu tidak boleh sama dengan V per 2. Nah untuk lebih lanjut kita lihat ya contoh soalnya, ini ada 4 contoh soal juga, kita cari solusinya ya. Untuk yang pertama kita cari nah inverse dari tan yang hasilnya 1 ya, berapa sudut dari tan yang hasilnya 1. Nah itu berapa ya, 45 ya, berarti V per 4 lagi. Yang kedua berapa ya sudut dari tan yang hasilnya min V per 3. Nah ingat tan dibatasi daerah min V per 2 sampai dengan V per 2, berarti itu ya. Nah berarti ini jawabannya ya, sudutnya nanti itu di ya min V per 360 ya. Nah ini min V per 3. Yang ketiga yang C ya, berarti inverse dari sekan min 1 ya. Kita cari berapa sudut ya dari sekan yang hasilnya min 1 kan. Nah itu kita ingat lagi konsepnya ya, inverse sekan Y itu sama dengan inverse dari cos ya 1 per Y. Nah ini kita jadikan ke cos dulu ya. Nah kan ini Y nya min 1 ya, 1 dibagi min 1 tetap lagi dia ya. Nah cos ya, sudut cos yang menghasilkan min 1 itu berarti apa ya, berarti dia di itu ya, di V ya. Nah 180. Nah untuk yang D ya, berapa nilai ya sudut dari sekan yang hasilnya 2. Nah kita jadikan lagi ke cos ya, berarti inverse cosnya sama dengan 1 per 2 ya. Nah setengah itu berapa cos? Nah cos setengah berarti 60 ya, berarti V per 3. Nah seperti ini. Nah rumus identitas pada segitiga. Nah kita perhatikan segitiga ini ya, berarti kita manfaatkan ya sisi-sisi segitiga untuk mencari sudut dari fungsi trigonometri. Sekarang itu yang pertama sin dari ya, sudutnya itu dilambangkan dengan ya sama kan tadi kan dari definisinya inverse cos X ya. Nah untuk sinus berarti ya sisi yang depan dibagi yang miring ya, berarti akar dari 1 dikurang x kuadrat bagi 1. Nah ini dia ya. Untuk cos juga kita perhatikan ya, ini sudutnya adalah inverse dari sin X ya, berarti cos adalah sisi yang di samping dibagi sisi miring ya. Nih jadinya akar 1 dikurang x kuadrat per 1. Nah untuk sekan juga sama ya nanti ya. Nah sekan berarti ya sisi miring dibagi dengan sisi sampingnya, akar x kuadrat tambah 1 dibagi 1. Nah untuk tangen ya juga sama ya kita terapkan. Nah tapi di tangen ini ada 2 case dia ya, jadinya ya di akar dari x kuadrat dikurang 1 jika x nya lebih dari 1, dan min akar dari x kuadrat dikurang 1 jika x nya negatif ya atau kurang dari min 1 ya. Nah sekarang kita buktikan untuk ya
rumus identitas yang pertama aja ya, sin dari inverse cos X ya. Nah, kita ingat lagi rumus identitas, sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ya, dimana tetanya itu nanti dari 0 sampai V ya. Maka kita bisa menyatakan ya, sin itu ya, nah ini sama dengan ya 1 dikurangi cos, nih cos kuadrat, kita akarkan dia ya, akar 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, sekarang ya kita pandang lagi, berarti tetanya itu ya bisa sama dengan inverse ya dari cos X nya, kan sin tadi kan. Nah, ini sin, berarti sinnya itu kita ya, tetanya itu kita lambangkan dengan ini ya, karena yang diketahui di teoremanya adalah sudutnya itu inverse cos X ya, berarti kita ganti ya, theta itu sama dengan inverse cos X dengan menggunakan fakta ini ya, cos ya tadi ya, ya inverse dari X ya, itu sudut. Kita cari lagi ya berapa nilainya, otomatis sama dengan nilainya ya X ya, sehingga nah sin dari ini ya, kita mau cari, buktikan dia akan sama dengan akar 1 dikurangi X kuadrat. Kita masukkan ya ke ke rumus identitas ini nih, berarti ini akan sama dengan 1 dikurang ya, berarti cos kuadrat tetanya apa, nah inverse dari cos X. Nah, ini akan sama dengan ya 1, ingat lagi ini cos dari cos itu adalah X ya, berarti ini dikuadratkan kan jadinya, berarti akar dari 1 dikurang X kuadrat. Nah, jadi terbukti. Nah, untuk pembuktian 2, 3, dan 4 itu bisa dikerjakan sebagai latihan. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, tentukan sin dari 2 inverse cos 2/3, berarti ini sudut ya, tahu sama dengan, kita ingat lagi itu ya, ingat lagi rumus identitas untuk sin 2 theta ya, sama dengan 2 sin theta cos theta. Nah, ini kita jabarkan ya, sin 2, nah sudutnya berarti 2 sin sudutnya ya dikali cos sudutnya. Nah, ini kita masukkan ke rumus ya. Nah, ini ingat rumusnya ya, sin inverse cos X itu akan sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat ya. Nah, ini 1 ya, ini 2, yang ini ada ini ya, 2 nya di sini, akar dari 1 dikurang X nya adalah 2/3, berarti 2/3 dikuadratkan. Sekarang kita cari lagi cos dari inverse cos 2/3, berarti ini akan sama dengan 2/3 ya. Nah, ini kita sederhanakan, hasilnya adalah 4 akar 5/9. Nah, terlihat kita masuk ke turunan dari fungsi trigonometri ya. Nah, ini kan udah dipelajarin di waktu SMA ya, berarti turunan dari sin X akan sama dengan cos X ya, turunan dari cos X akan sama dengan min sin X. Nah, turunan dari tan X ya sama dengan secant kuadrat X, dan turunan dari kotangen X sama dengan min kosekan X ya. Nah, turunan dari secant X ya sama dengan secant tan X. Nah, turunan dari kosekan X sama dengan min kosekan X kotan X ya. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk aturan rantai jika X-nya itu bentuknya adalah fungsi ya, atau kita misalkan U sama dengan Fx. Berarti turunan ya, misalnya dari sin U sama dengan cos U dikali dengan turunan U-nya. Nah, ini teorema inverse fungsi trigono ya. Jadi ya bentuknya seperti ini ya. Turunan dari inverse sin X ya sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang X kuadrat, dimana X nya itu kita batasi dari min 1 sampai 1 ya. Nah, ini turunan dari inverse cos X. Nah, ini akan sama dengan min ya, 1 per akar 1 dikurangi X kuadrat, dengan ya X nya itu dari min 1 sampai 1. Nah, turunan dari inverse tan X itu sama dengan 1 per 1 ditambah X kuadrat. Nah, turunan dari ya inverse secant X, nah ini akan sama dengan 1 per mutlak dari akar X kuadrat dikurang 1, dimana ya mutlak X itu lebih dari 0. Sekarang kita coba buktikan untuk teorema yang pertama ya. Nah, turunan dari inverse sin X sama dengan 1 per akar 1 dikurang X kuadrat ya, mana X nya dari min 1 sampai 1. Nah, kita buktikan ya. Nah, kita misalkan ya berdasarkan definisi tadi ya, Y sama dengan inverse X, maka ya X jika dan hanya jika X itu sama dengan sin Y. Nah, ini ya, nah X sama dengan sin Y itu kita
turunkan ya terhadap X ya dengan menggunakan aturan rantai, maka diperoleh 1 sama dengan cos Y ya turunan dari Y. Nah kita ganti ya Y-nya itu dengan sin inverse dari sin X ya. Nah ini 1 sama dengan cos inverse dari sin X ya, dan dikali dengan ya turunan dari inverse ya sin X. Nah kita ingat lagi nih, cos inverse sin X sama dengan akar dari 1 dikurang X kuadrat. Nanti kita ganti ya, ini sama dengan 1 sama dengan akar dari 1 dikurang X kuadrat ya turunan dari ya inverse sin X ya. Nah ini dia, berarti udah sama kan, berarti kita sederhanakan ini ya, berarti turunan dari inverse sin X sama dengan 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Jadi terbukti ya seperti ini. Nah untuk bukti 2 ya, teorema 2, 3, dan 4 itu dikerjakan sebagai latihan. Kita lihat ya contoh soalnya ya, tentukan turunan dari inverse sin 3x dikurang 1 ya. Nah ini solusinya. Nah kita ingat lagi ya, nah, turunan ya. Nah karena dia aturan rantai, ingat yang dx sin u ya sama dengan nanti ya sin u dikali dengan turunan u-nya. Nah ini kita pakai ya, berarti 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Ingat X-nya itu adalah 3X dikurang 1. Nah ini dia ya, berarti 1 dikurang 3X kurang 1 kuadrat dikali turunan dari 3X dikurang 1. Nanti sama dengan 3 per akar 1 dikurang 3X dikurang 1 kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan, jawabannya 3 per akar 9X kuadrat ditambah 6. Nah sekarang kita masuk untuk mencari integral dari inverse fungsi trigonometri. Kita udah tahu kan turunan dari inverse fungsi trigono. Sekarang kita masuk ke integralnya. Nah kalau dari sini ya, dari kiri ke kanan itu turunan. Kemarin konsep dari awal berarti dari sini ya, dari kanan ke kiri berarti itu integral. Ya udah, berarti ini kan sama dengan ya integral dari 1 per akar 1 dikurang X kuadrat dx sama dengan ya inverse dari sin X. Nah jangan lupa ditambah C ya. Nanti integral dari 1 per 1 ditambah X kuadrat ya dx. Nah ini sama dengan, nah kita lihat berarti inverse dari tan X. Nah ditambah C. Nah ini integral dari 1 per X ya dikali akar dari X kuadrat dikurang 1 dx. Nah ini dia ya, berarti sama dengan inverse dari secant ya mutlak X ditambah C. Nah ini kita generalkan dia ya. Nah ini yang 1 ini ya, angka 1 ini ya, nah, angka 1 ini tuh kita ganti dengan A nanti, sehingga jadinya ya tuh ya untuk yang pertama jadinya inverse sin itu jadinya X per A ditambah C ya. Nah integral dari 1 per A kuadrat ditambah X kuadrat dx itu akan sama dengan 1 per A dikali inverse tan X per A ditambah C. Nah untuk integral dari 1 per integral dari 1 per X akar X kuadrat dikurang A kuadrat dx itu akan sama dengan 1 per A ya inverse secant dari mutlak X per A ditambah C. Nah untuk lebih jelas kita masuk contoh soal berikut ini. Nah kita lihat contoh soalnya ya, tentukan integral ya, ini tertentu ya dari 0 sampai 1 per akar 4 dikurang X kuadrat dx. Nah ini ya kita ingat lagi ya tadi ya, integral dari 1 per akar A kuadrat dikurang X kuadrat dx akan sama dengan inverse dari sinus ya X per A ditambah C. Nah ini ya, dia harus A nya itu dalam A bentuk pangkat ya, A pangkat 2. Nah di sini A nya itu baru 4 ya, belum jadi pangkat 4, berarti ini akan sama dengan berapa? Kalau dipangkatkan 2 berarti 2 pangkat 2 ya, sehingga nanti akan jadi inverse dari sin ya sinus ya X per 2 ya. Nanti karena dia tertentu kita masukkan batasnya 1 sampai dari 0 sampai 1 ya. Nah ini batas atas, batas bawah. Nah kita masukkan lagi ya, berarti jadinya inverse dari sinus 1 per 2 dikurang inverse dari sinus 0 ya. Berarti sudut ya, sudut sinus yang hasilnya sama dengan setengah berapa? Nah itu berarti 30 ya, sin 30 berarti V per 6. Nah sudut yang hasilnya, sudut sinus yang hasilnya sama dengan 0 adalah 0 ya, berarti V per 6 dikurang 0 sama dengan V per 6. Kita lihat lagi ya contoh yang lebih itu ya, lebih menantang ya. Nah ini ya, integral dari 3 per
akar 5 dikurang 9x kuadrat dx ya. Nah, kita ingat ya. Nah, ini bentuk aturan rantai aja, kita bisa menerapkannya ya caranya. Berarti integral dari du per akar dari a kuadrat dikurang u kuadrat ya. Nah, ini kita misalkan u-nya itu ya. U-nya itu yang ini ya. Berarti u-nya itu kita misalkan 3x ya. Berarti u kuadrat jadinya apa? 9x kuadrat. Sehingga du-nya akan sama dengan 3x dx ya. Nah, selanjutnya ya integral dari 3 per akar 5 dikurang 9x kuadrat dx itu kita jadikan ya, kita substitusi jadi u ya, dalam bentuk u semuanya. Nah, ingat 3dx itu du ya, berarti ini du. Nah, ini yang akar 5 kita jadikan ya dalam bentuk kuadrat ya. Nah, ini akar 5, oh ya ini tinggal kuadrat ya, ini kuadrat ya dikurang u ya kuadrat du. Nah, ini akan jadinya inverse dari sin u per akar 5. Nah, ini sesuai itunya ya. Formula ini ditambah dengan c. Nah, ini kita kan bentuk itu kan x ya. Nah, ini baru u kita jadikan dalam bentuk x. Berarti inverse dari sin 3x per akar 5 ditambah c. Nah, sampai di sini materi kita ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.